demam berdarah denggi meningkat drastis di 3 bulan pertama tahun 2024. Kemenkes mencatat kasus DBD mencapai 38.000 orang atau naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu dengan korban meninggal 316 orang. Tensinya kecenderungannya naik, terutama di Jakarta Selatan udah kurang lebih 500. Maka dari itu kalau bisa masyarakat bersama-sama juga menyemprot, jaga kebersihan, baju-baju di rumah itu jangan terlalu digantung terlalu lama, dan bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah per keluarga yaitu mengantisipasi DBD. Kemenkes mencatat kasus DBD naik lebih dari 2 kali lipat dibanding 2023. Sejumlah faktor lonjakan kasus DBD diantaranya peralihan musim dari hujan ke panas yang menyebabkan makin banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk. Pencegahan lewat 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Masyarakat bisa rutin menguras dan menutup bak penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air. Dan tentu, peran pemerintah dalam penguatan manajemen penyebab demam berdarah denggi, yakni nyamuk Aedes aegypti. Ketua kelompok PKK RW, Ibu Fatmawati, yang kami hormati Ibu Ita sebagai istri LMK RW 06, dan yang saya banggakan semuanya kader Jumantik, kader Posyandu, dan kader Dasowisma kelompok PKK RW 06, dan yang kami sayangi mahasiswa dari BSI Depok. Biasa dipanggil Ibu Aning. Saya sebagai koordinator Jumantik dan koordinator kader PKK RW 06 Jagakarsa. Oke, terus ini sebelumnya tuh kegiatan apa sih Bu? Terus tujuannya juga untuk apa? Kita setiap Jumat rutin melaksanakan kegiatan PSN, yaitu pemberantasan sarang nyamuk yang saat ini sedang terjadi KLB. Jadi bertujuannya untuk memberantas sarang nyamuk beserta jentiknya dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar atau menekan penyebaran penyakit DBD. Oke, terus selanjutnya siapa aja yang dilibatkan dalam kegiatan ini? Yang dilibatkan semua kader, terutama kader Jumantik, kader Posyandu, kader Dasawisma, ketua RT dan ketua kelompok PKK RT, ketua RW dan ketua kelompok RW beserta pengurusnya dan LMK beserta ibu. Warga juga terlibat ya. Oke Bu. Terus ada berapa total RT atau RW yang dilibatkan Bu, dalam kegiatan ini? Kalau dalam kegiatan kita, karena kita satu RW, di RW 06 itu ada 10 RT, jadi semuanya terlibat. Terus kemudian juga kegiatan ini tadi dilakukan kan setiap hari Jumat ya Bu ya? Iya. Setiap hari Jumat. Dan untuk pemberantasan sarang nyamuk sendiri itu kan terdapat nih Bu ciri-ciri rumah yang ada jentik-jentiknya gitu Bu. Nah itu bisa dijelaskan nggak Bu? Dia kayak gimana aja ciri-cirinya? Kita setiap Jumat memang laksanakan PSN, tapi jika ada kasus DBD, kita melaksanakannya untuk mengadakan grebek jentik. Itu di hari apa saja. Dan yang kita periksa itu terutama tampungan ya, tempat-tempat yang menampung air.
ya, seperti dispenser itu di radahan dispenser tetesan airnya itu biasanya suka ada di situ. Terus di pot, tatakan pot yang disiram, tatakannya kan ada airnya tuh, suka lupa tidak dibuang di situ. Terus di pot air pot yang hanya untuk bunga air itu, tapi dia harus ada ikannya. Kalau ada ikannya, insya Allah tidak ada jentiknya. Dan di pot-pot hias, pot-pot hias yang dikasih air sama hanya batang-batang aja. Nah itu suka ada di situ. Dan di barang bekas, terutama ban itu paling banyak. Ban bekas itu menampung. Oh ya, oke Bu. Terus tadi kan selama kegiatan berlangsung kita sempat memperhatikan gitu ya Bu, ada obat yang dituangkan. Ya. Nah itu nama obatnya apa dan juga kegunaannya apa ya Bu? Oh ya, itu abate ya. Abate itu untuk membunuh jentik. Bukan nyamuk, jentiknya. Jadi kan kalau ada genangan air yang contoh nih kayak di ban kita susah membuangnya, ya kita kasih abate, dan abate itu bertahan 5 sampai 7 hari. Oke Bu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari Ibu sendiri bagaimana sih Bu tips untuk merawat rumah agar bebas dari jentik nyamuk? Kita harus melaksanakan 3M plus yang tadi ya. PSN itu 3M plus, yaitu menguras dan menyikat, kedua menutup tampungan air, ketiga mendaur ulang atau mengubur barang-barang bekas, dan plusnya itu dengan cara memberikan kelambu di tempat tidur, memasang kasa di ventilasi, sirkulasi udaranya harus cukup dan tidak menggantung pakaian ya. Terus kita kalau mau tidur ya bisa menggunakan lotion ya. Dan lingkungan kita harus bersih. Sering-sering mengecek tampungan air yang ada di rumah kita. Nama saya Ibu Fatmawati, sebagai Ketua PKK RW 06 Kelurahan Jagakarsa. Oke Bu, jadi ini kan kita tadi sudah melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk ya Bu ya, jentik nyamuk. Nah kemudian hasil dari kegiatan yang dilakukan ini apa ya Bu? Ya hasilnya itu ya tadi kita udah kerja bareng sama-sama, udah kita lihat juga sama-sama masih ada kayak kita temukan jentik-jentik di tempat-tempat umum, di rumah-rumah makan, bahkan di rumah pribadi juga masih terdapat jentik-jentik. Oke. Kemudian selanjutnya setelah kegiatan ini dilakukan, apa yang akan dilakukan setelah kegiatan ini, apa yang akan dilakukan selanjutnya Bu? Ya harapan kita sih ke warga ya untuk menjaga kebersihan rumahnya masing-masing, terus lingkungan sekitarnya secara bersama-sama, dengan istilahnya cuma bisa nyuruh-nyuruh aja. Jadi untuk ke semua lingkungan, ke semua yang terkait dengan lingkungan ini diharapkan untuk bisa bekerja sama menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Iya, oke Bu. Kemudian Ibu kan sebagai Ibu Ketua RT RW ya Bu ya. Iya. Ibu Ketua RW dari Kecamatan Jagakarsa ini. Nah, apa sih Bu pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk warga-warga sekitar Bu? Di cuaca yang kurang menentu ini ya, lagi maraknya BDB ya? DBD. Iya, harapan saya kepada seluruh warga, khususnya di warga RW 06 Kelurahan Jagakarsa, untuk bisa menjaga pola hidup, pola makan, pokoknya kesehatan dah yang berkaitan dengan kebersihan. Ya, oke. Mungkin itu ya Bu ya, Ya. udah pesan-pesannya untuk warga. Terima kasih ya Bu Ya, ya atas sama-sama. jawabannya Bu. Ya. Iya.